Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai. Masya Allah. Kayaknya kok belum tua banget ini Pak. Saya masih muda nih. Apa pantas bilang Pak Kiai? Nah, di tempat kita kalau Pak Kiai itu kesannya tua gitu. Sudah agak-agak sepuh, setengah sepuh. Cocok seperti Pak Kiai. Tapi labas, ada masalah Pak. Kalau dibilang Pak Haji, nah, cocok. Alhamdulillah sudah pernah haji sebelumnya. Mohon diterangkan kepada kami bimbingan Islam yang benar tentang penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Baik, sebelum saya mulai, saya kasih mukadimah dulu. Saya berbicara sesuai dengan bimbingan riwayat-riwayat dari Rasul. Paham ya? Tidak ada ikatan apapun dengan siapapun. Tidak ada pesan sponsor dari manapun. Paham ya? Sebab ini tergolong masalah yang cukup sensitif di tengah-tengah masyarakat. Nah gitu ya? Ada perkara masyhur gitu. Sehingga saya bicara ini, Evan, kapasitas saya sebagai seorang muslim menyampaikan apa yang saya ilmui terkait dengan sabda-sabda Rasul. Tidak ada sangkut pautnya dengan A, B, C, D, E. Gitu nggih? Nggih. Tayyib. Terkait dengan masalah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya ketika beliau masih hidup. Dalam banyak periwayatan hadis, semuanya sahih, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam buku-buku hadis yang lain. Rasulullah SAW terkait dengan khusus terkait dengan itsbat Ramadan untuk memulai Ramadan dan itsbat Syawal untuk Idul Fitri itu menggunakan ru'yatul hilal. Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kala hendaklah kamu berpuasa, memulai puasa Ramadan karena melihat hilal. Dan Idul Fitrilah kalian ketika melihat hilal. Ketika tidak kelihatan mendung, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Lafaz yang lain, fa'akmilu al-iddata 30. Sempurnakan, ikmalkan bilangan menjadi 30 hari. Jelas gamblang. Jelas gamblang. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, inna ummatun ummiyah la naqra wa la naktub wa la nahsib asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Satu. Kata beliau, kami umat Islam, umat yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, tidak menghitung. Yang namanya bulan sekian tambah sekian tambah sekian, yakni 29 hari. Yang namanya bulan kadang sempurna 30 hari, kadang kurang 29 hari. Paham ya? Itu tergantung ru'yatul hilal. Paham Pak? Itulah bimbingan Rasul terkait dengan itsbat Ramadan dan itsbat Syawal. Yang kedua, yang namanya ibadah puasa itu amal jama'i, amal yang melibatkan seluruh kaum muslimin, bukan satu muslim saja, seluruh muslimin seluruh dunia. Itu namanya amal jama'i. Terkait dengan amal jama'i semacam ini, para fuqaha kita selalu dan sering kalinya mengkaitkannya dengan pemerintah. Entah itu itsbat 1 Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha, haji, jihad, qunut nazilah, salat istisqa minta hujan, bahkan jamaah, Jumatan. Semua amal jama'i itu dikaitkan dengan pemerintah. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin dalam mengerjakan amal-amal yang melibatkan banyak pihak itu bersatu. Satu waktunya serempak mengamalkannya.
sehingga syiarnya lebih terasa gaungnya bersama-sama dengan siapa? Pemerintah kaum muslimin. Paham Pak? Dan itu yang dinasihatkan oleh para fuqaha kita, para ulama kita dahulu sampai sekarang ini. Dinasihatkan kepada segenap kaum muslimin di negara mereka masing-masing supaya kembali kepada para pemerintahnya, dan diharapkan pemerintah menggunakan bimbingan Rasul dengan cara ru'yatul hilal. Apakah boleh dihitung-hitung? Silakan. Itu ilmunya manusia. Dihitung. Tapi ketetapan tetap pada ru'yatul hilal. Langsung lihat. Apakah dengan mata telanjang atau bagaimana? Mata telanjang boleh kalau memungkinkan. Gak memungkinkan pakai teropong boleh. Barakallahu, nggak ada masalah. Ada alat yang lebih canggih lagi, dilihat dengan pakai apa alat itu? Kayak ada monitornya gitu, gede. Tapi dia bisa meneropong lebih jauh lagi, boleh. Itu semua adalah alat. Tapi ya nggak mungkin sambil merem, gitu ya. Mesti menggunakan yang namanya pandangan mata, dilihat, disesuaikan, dilihat. Oh iya, kelihatan sekian derajat. Tetap ujungnya nanti menggunakan pandangan mata. Bisa langsung, bisa menggunakan alat. Barakallahu. Ini bimbingan Islam. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah kita, sesuatu yang selama ini kita patut disyukuri. Di negara Islam, di negara kaum muslimin Indonesia Raya ini, dikatakan negara muslim, dikatakan mayoritasnya adalah kaum muslimin. Di negara kita sekarang ini, apa yang diterapkan oleh pemerintah kita sangat bagus sekali. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diharapkan pada segenap kaum muslimin untuk bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintahnya, dengan penguasanya, untuk menetapkan satu Ramadan bersama-sama dengan bimbingan tadi. Tebar tiba ru'yat, sambil dihitung nggak ada masalah. Tebar tiba ru'yat, begitu kelihatan hilal dimanapun itu nampak, barakallahu fikum, sampaikan pada pihak penguasa, mengadakan sidang, ditetapkan tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari ini. Serempak semuanya puasa se-Indonesia Raya. Masya Allah, luar biasa. Syiarnya terasa, gaungnya terasa, persatuan terasa, ukhuwahnya terasa, luar biasa. Dan nyunah, gitu ya, rasanya nyunah, yakni sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara semacam ini tidak akan ada ikhtilaf, tidak akan pernah ada perbedaan pendapat. Paham ya? Ketika semua dikembalikan pada pemerintah dan pemerintah menggunakan cara Rasul. Tim hitung, kerahkan, dihitung semuanya. Itu planningnya manusia. Nanti dibuktikan di lapangan dengan ru'yatul hilal. Paham ya? Pemerintah yang menetapkan. Tok, semuanya sama. Tidak bakal beda. Ramadannya sama, Syawal ya sama. Jadi ramenya ya sama gitu ya kan. Takbirannya ya podo. Itu yang diinginkan dalam Islam. Itu berlaku untuk semua amal jama'i. Apa amal jama'i? Amalan yang melibatkan banyak kaum muslimin. Misalkan masalah haji, juga demikian. Haji itu bersama dengan pemerintah. Bahkan itu dimasukkan dalam prinsip akidah Islam. Haji harus bersama dengan pemerintah. Kalau ada orang yang haji ilegal, nggak diizinkan oleh pihak pemerintah, bahkan melanggar aturan pemerintah, tidak mabrur hajinya. Sah, ya mungkin kalau dia kerjakan rukun-rukun sah, tapi nggak mabrur. Kenapa? Melanggar aturan Islam, melanggar aturan pemerintah. Paham ya? Ini reguler monggo, plus monggo, tapi tetap dalam koordinasi dengan pemerintah kita, dengan penguasa kita. Apalagi bab jihad yang terkait dengan nyawa muslimin, itu juga dimasukkan dalam akidah Islam, dimasukkan dalam fikih Islam. Yang namanya berjihad harus bersama dengan pemerintah, dengan bendera pemerintah, dengan komando pemerintah, dipimpin pemerintah, masyarakat di belakangnya. Tidak boleh maju sendiri, tidak boleh bikin jihad swasta, tidak bisa, tidak boleh. Paham kan? Juga dengan amal-amal jama'i yang lainnya, itu pada umumnya selalu bersama-sama dengan pemerintah. Itulah Islam.
Islam selalu bersinergi dengan penguasanya. Dalam Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk bertabrakan dengan pemerintahnya atau dengan penguasanya. Tidak. Paham Pak? Itu untuk satu Ramadan dan juga satu Syawal. Kepingin Ramadan sendiri-sendiri atau rame-rame? Piyambak-piyambak napa sareng-sareng? Masya Allah. Agak sedikit fasih. Masya Allah. Cari yang mana ini? Ya bareng-bareng toh yo. Jangan dipisah-pisah. Itu yang diharapkan barakallahu fikum untuk sistem kaum muslimin, dan itu berlaku untuk masing-masing negara. Begitu indah, alangkah indahnya ketika masing-masing kepala negara itu koordinasi dengan negara-negara yang lain, negara-negara muslimin yang lainnya, dikoordinasikan, disepakati. Ada yang melihat hilal, laporkan, kita serempak. Luar biasa itu. Dunia loh Pak, satu dunia itu muslimin serempak Ramadannya, serempak Idul Fitrinya, serempak Idul Adhanya. Wah, geger dunia. Syiarnya begitu nampak, begitu gaungnya membahana di seluruh antero dunia ini. Itu yang diinginkan oleh Islam. Tapi ya kalau bisa, itu terkait dengan antar pemerintahan, antar penguasa-penguasa yang ada. Itu pun diinginkan oleh para fuqaha kita. Minimal dimulai dengan negaranya masing-masing, diharapkan berlanjut ke semua negara-negara yang ada. Itu yang mereka istilahkan dengan sebutan satu matla'. Paham ya? Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.